bersyukur pada pagi hari ini. Ada sukacita? Kalau yang merasakan sukacita tidak akan merasakan hadirat Allah juga pagi hari ini bekerja lewat pujian, lewat penyembahan kita. Pasti adalah Allah yang berada di atas pujian. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia selalu memberikan yang terbaik dan yang terbaik untuk kita. Oh Bapak yang baik, kita siapkan hati kita untuk memuji, untuk beribadah kepada Tuhan.
bersyukur pada hari ini kita dikaruniai sehat. Sehat itu mahal. Dengan kesehatan kita akan senantiasa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan mulut kita, dengan meripat kita, dengan tenaga kita untuk memuji-puji Tuhan. Bersyukur, haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama buka dari Mazmur pasal 73. Ayat 1 sampai 4 saya akan baca. Kemudian nanti ayat 23, ayat 28 kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 4 saya akan baca. Kemudian ayat 23 dan 28 kita baca bersama-sama. Mazmur 73, pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Langsung ayat 23 kita baca bersama-sama dan 28. Ayat 23, 1, 2, 3. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang hari-hari ini atau bulan-bulan ini Ibu Gembala Saudara sudah mencanangkan khotbah bulan Agustus, bulan September. Nah, ini bulan Oktober diberi judul sehingga memudahkan saya untuk menyiapkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya satu hal, lembaran khusus rangkuman khotbah itu kalau bisa disimpan yang baik, jangan diorek-orek. Mengapa? Pengalaman ketika sudah rilis dulu jadi pengerja di sini ada warta jemaat. Saya pernah besuk ke salah satu jemaat, itu warta jemaat diorek-orek di ruang tamu, diorek-orek wis spedol macam-macam saudara-saudara. Nah, oleh karena itu waktu itu saya tidak membuat lagi karena wah ini sudah dibuat mahal-mahal, sehingga mempersiapkan dengan sedemikian rupa, kemudian katakanlah tidak dirawat dengan baik. Ya. Bisa dirawat dengan baik, taruh di ruang tamu, siapa tahu ada tamu-tamu saudara yang di meja tamu itu bisa membaca renungan, bisa membaca menjadi berkat. Oleh karena itu bersyukur pada pagi hari ini pembacaan kita dalam Mazmur 73. Saya merenungkan Mazmur yang ditulis, yang dikarang oleh Bapak Asaf, bukan Asaf ya, Asaf. Ada orang yang nggak bisa bilang F. Jadi kalau bilang firman, firman.
Ya, tidak apa-apa lah saudara-saudara, masih firman. Bapak Ibu, saudara-saudara, Bapak Asaf ini, saya renungkan apakah beliau hidup di zaman Baginda Raja Daud, atau apakah beliau ini hidup di zaman Baginda Raja Sulaiman, atau beliau ini hidup ada di antara raja-raja sesudah Raja Sulaiman sampai dengan terakhir Raja Sedekia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kalau saya merenungkan, Bapak Asaf ini mengakui bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hatinya, bagi orang yang bersih hatinya. Tetapi kalau kita baca ayat 1 tadi sampai dengan misalnya ayat 15, maka kita akan melihat bahwa Bapak Asaf ini pernah merasakan dan hatinya menjadi bimbang, sedikit ragu. Mengapa? Karena melihat orang-orang yang katakanlah mungkin tidak pernah berbakti. Bapak Ibu saudara-saudara, mereka hidup enak, nyaman, makmur, subur, ada di makmur, tidak pernah mengalami kesusahan manusia, segala-galanya ada. Katakanlah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau toh makan pun ada yang menyuapi, ya Bapak Ibu saudara-saudara, semua serba beres, ya. Anak-anaknya tidak ada kendala. Kalau toh mengajukan sebagai anggota parpol terpilih dengan gaji, kalau anggota DPR pusat itu kurang lebih gaji kotor itu bersih itu 50 juta lebih, itu bisa, belum ada tambahan-tambahan, enak ya. Kalau mencalonkan anggota Dewan Pusat itu minimal 30 miliar. Wah, saudara-saudara, atau lupa Pak Dewi menyalonkan anggota DPR RI, menghabiskan itu 30 miliar itu bisa kurang lebih bisa. Apa yang dicari? Ya. Kok iso? Kalau saya membaca saudara-saudara, sampean kok iso jadi anggota dewan piye? Mbahku anggota dewan, terus bapakku anggota dewan, terus aku anggota dewan, terus anakku seorang anggota dewan. Saudara-saudara ditanya begitu. Jadi memang keturunan, ya, keturunan. Mbah-e, bapak-e, Buli-e, Pak Li-e, Pak Dene, saudara-saudara, memang keturunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, wah dengan gaji, wis toh, duduk manis itu nggak usah terlalu vokal. Kalau DPR RI itu 55 juta per bulan, itu belum uang kesehatan, belum uang lain-lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita selaku orang percaya, kita harus mengalami apa yang dikatakan seringkali kok sepertinya kita ini di mana Tuhan itu? Apakah Tuhan tidak melihat? Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Kita harus bekerja keras dan sebagainya untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara, itu Asaf, Bapak Asaf pernah geraito seperti itu. Nah, pakai istilah saya bahasa Jawa, geraito. Bapak Ibu saudara-saudara, wong kok enak, serba kepenak, koyo-koyo ora kurang. Tapi kalau saudara baca mulai ayat 15 dan seterusnya, kemudian Bapak Asaf mulai dikatakan masuk ke dalam kekudusan Tuhan. Masuk dalam kekudusan Tuhan, merenungkan, memperhatikan bahwa Tuhan itu sangat dan begitu baik bagi setiap orang yang percaya. Terlalu baik Tuhan itu untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita hanya mengamati, katakanlah
uang sinawang. Nah, kembali saudara katakan, kalau kita hanya melihat uang sinawang, apa itu uang sinawang itu? Melihat jenggernya orang lain. Ya, bahasanya HP, melihat casingnya orang lain. Ya, lebih kasar lagi melihat prejengan wong liya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita juga bisa seperti Bapak Asaf. Aku nyaris tergelincir, aku cemburu, aku iri, aku memeh meninggalkan Tuhan. Bahasa kasarnya begitu, memeh saya meninggalkan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh, salah satu di HP saya ketemukan itu salah satu hamba Tuhan di Blitar yang menulis, kalau dibuka, Gusti Mboten Sare. Ya, Tuhan tidak pernah tidur. Meripatnya dalam kitab Amsal selalu tertuju kepada orang-orang benar. Ada amin saudara-saudara? Meripatnya tertuju kepada orang-orang benar. Melihat bahwa masa depan itu pasti ada. Masa depan pasti ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pemazmur Bapak Asaf di sini ayat 23 tadi kita baca. Tetapi aku tetap di dekat Ndiko. Maaf saudara-saudara, saya kalau membaca sendiri, kalau ketemu dengan huruf besar, saya selalu ganti pakai istilah Jawa. Firman Ndiko. Kita ini sebenarnya orang yang menurut tata bahasa paling tidak sopan kepada Tuhan. Oh, berkatmu, bajumu, beripatmu. Wah, saudara-saudara. Itu karena faktor bahasa, saudara-saudara. Tapi kalau dikombinasikan dengan bahasa Jawa, tetapi aku dekat, di dekat Ndiko, dekat Paduka, dekat Panjenengan. Kan bahasa kita begitu, saudara-saudara ya. Seringkali kita orang-orang yang paling gak sopan ya. Tuhan meripat Ndiko. Nah, seringkali kalau bahasa Indonesia ini kan sebut saudara-saudara. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi aku semua itu tercapai setelah Bapak Asaf masuk dalam kekudusan Tuhan, merenungkan bahwa orang-orang fasik dalam bahasa itu Tuhan taruh di tempat-tempat yang licin, ibaratnya sekali terpeleset hilang. Kalau saudara membandingkan dengan Mazmur 37, di sana orang benar dengan orang fasik. Pengalaman Raja Daud, orang fasik itu bagaikan pohon. Dalam terjemahan lama, ejaan lama, bagaikan pohon beringin yang rindang, yang subur. Tapi ketika aku lewat, pohon itu sudah tidak ada lagi. Tetap orang benar, orang yang tulus hati, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang akan ditolong Tuhan. Olehnya dalam Mazmur 37 dan 73 itu hampir ada persamaan, saudara-saudara. Lihatlah orang yang tulus hati, orang yang jujur, orang yang suka damai, punya masa depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika masuk dalam, katakanlah, makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nyanyian dulu saya mestinya akan nyanyi lagu lama, tapi musiknya kalau toh nanti kerandilan sakno. Lebih dekat padamu,
padaku. Wahris, nanti lagu yang baru aja cara-caranya. Lebih dekat, dekat, dekat padamu, pada salib Tuhanku. Nah, itu pujian lama. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi aku tetap di dekat Diko. Apapun yang terjadi, walau ada pujian yang saya lupa tapi liriknya, walau tubuhku apa tiap hari ada pujian tuh, tubuhku apa itu? Pujian baru kok. Tubuhku dijual-jual apa? Tubuhku dihancurkan apa itu? Ya. Nah, walau tubuhku diremukkan, waktu dekat Tuhan. Tenang nih saudara-saudara ya. Seringkali nyanyi ini gua, walau tubuhku diremukkan, tapi seringkali kesenggol perasaan sedikit saudara-saudara. Wes, memang perasaan itu angin saudara-saudara. Ya. Kita harus belajar seperti perempuan Syro-Fenisia. Ketika datang kepada Tuhan Yesus, anaknya sakit, Tuhan Yesus katakan apa? Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Enggak marah orang itu saudara-saudara. Saestu Gusti, toh anjing menika nggih dapat remah-remah saking putra-putra. Jadi enggak marah saudara-saudara. Enggak gampang tersinggung. Salah satu penyakit di hari zaman ini gampang tersinggung. Misalnya ada di antara saudara, di antara ibu-ibu datang ketemu salaman, loh kok alisnya miring? Oh masih nesu saudara-saudara. Alisnya miring. Ya, bahasanya mungkin sopan jeng, alisnya kurang pas. Nah, kira-kira kan. Tapi yang orang bongkok, loh kok alisnya miring? Ya saudara-saudara, karena waktu masang alis lampunya mati, saudara-saudara, sehingga miring. Ya, bisa tersinggung. Ya, kandel sisih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikatakan itulah manusia. Jadi kalau kita masih tersinggung itu manusia. Tapi jangan tersinggung, nah, saudara-saudara ya. Oleh karena itu, pemazmur, tetapi aku tetap dekat padamu. Bapak Ibu saudara-saudara, engkau memegang tangan kananku. Ya, Tuhan memegang tangan kananku. Oh, saudara-saudara, dekat dengan Tuhan, dipegang tangan kanannya. Ayat saja dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, dari ke-12 murid Tuhan, tidak ada hadiah. Siapa nama-nama murid Tuhan? Yang pertama, Petrus, Yakobus, Yohanes, Matius, Andreas, Filipus, Lukas, Bartolomeus. Siapa lagi? Ya udah. Bapak Ibu saudara-saudara, dari 12 murid Tuhan itu 3 yang dekat dengan Tuhan. Di antaranya Pak Petrus, Pak Yohanes, Pak Yakobus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang dekat dengan Tuhan pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang akan Tuhan karuniakan. Murid yang dekat dengan Tuhan ini pada suatu hari, Matius 17, Markus 9 dan sebagainya, diajak Tuhan Yesus naik ke salah satu gunung yang tinggi. Nah, kita baca saja supaya pengalaman yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Saya ambil Matius 17 saja. Saya ini kalau pegang mic ini memang kerepotan, saudara-saudara. Tapi kakinya mic sedang belum sempurna, jadi megang kedua-dua. Ayat 2 saya baca. Lalu
Tuhan Yesus berubah rupa, ini membawa ketiga murid ke atas gunung yang tinggi. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus, sampai ayat 4 saja, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bapak Ibu saudara-saudara, dari ke-12 murid, 3 murid ini dekat kepada Tuhan. Nah, orang yang dekat kepada Tuhan itu Tuhan mengaruniai pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan murid-murid yang lain. Diajak naik ke atas gunung yang tinggi. Kalau sekarang gunung itu Gunung Tabor. Ya. Jadi apa yang dikatakan Petrus ada di Gunung Tabor itu, di atas ada bilik Tuhan Yesus, ada bilik Musa, ada bilik Elia. Orang yang datang ke sana silakan mau berdoa di mana, di bilik Tuhan Yesus, di bilik Musa, atau di bilik Elia. Ya. Memang ucapan Petrus terjadi. Pengalaman apa? Pak Yohanes, Pak Yakobus melihat wajahnya Tuhan Yesus bagaikan matahari. Pakaiannya putih bersinar luar biasa. Dan tambah lagi apa? Melihat Bapak Musa, Bapak Elia sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Wah, ini kan pengalaman yang luar biasa, yang tidak diterima, yang tidak dialami oleh Andreas dan kawan-kawan. Hanya Pak Petrus, Pak Yakobus, dan Pak Yohanes. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang dekat kepada Tuhan akan mengalami pengalaman yang luar biasa. Tuhan izinkan untuk ada pengalaman-pengalaman yang indah, yang menguatkan mereka. Bapak Asaf, karena makin masuk ke dalam kekudusan Tuhan, dalam kesucian Tuhan, ayat 17-18, maka kemudian mengerti, memahami, memaklumi bahwa ternyata kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kehidupan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, ada pengalaman, ada kekuatan iman, hanya bisa memahami. Walau pujian lama, walau aku miskin begini, tapi kaya di surga. Ya, pujian lama kalau dinyanyikan sekarang tidak mungkin. Walau saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Zaman sekarang nggak berlaku. Kalau tahun-tahun 50-an berlaku. Kenapa? Di BDI Magelang ibadah itu hanya dapat tempat bekas kandang sapi. Tempatnya reot. Ya. Jadi nyanyian itu cocok di zaman itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walau kita menderita, tapi kalau bersama Yesus, kita pasti menang. Walau kita ini ibaratnya Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali Tuhan izinkan untuk mengalami beban-beban yang berat, tapi kalau kita dengan Yesus, kita harus mengakui Tuhan Yesus itu maha baik, terlalu baik untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau dirinci lagi, dari antara ketiga murid pun masih ada yang paling dekat. Siapa saudara-saudara? Yohanes. Bersandar di dada Yesus, dipercaya untuk katakanlah ngerambut Ibu Maria, ibu dari Tuhan Yesus.
Pengalamannya apalagi Bapak Yohanes, walau digoreng nggak mati loh, lucu saudara ya. Goreng di minyak yang mendidih nggak mati, dibuang di pulau Patmos. Katakanlah di pulau itu tidak ada satu rumput pun yang bisa tumbuh karena hanya karang melulu. Tapi di sana Rasul Yohanes bisa melihat kemuliaan Allah, menulis surat Wahyu dengan pemahaman yang luar biasa. Tentu yang tidak dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang dekat Tuhan itu juga harus Tuhan izinkan hal-hal yang mungkin secara jasmani, walau tubuhku diremukkan sekalipun, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengasihi, mencintai Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sedikit saya cerita apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut Panjaitan. Ya, di zaman almarhum Gus Dur jadi presiden, Pak Luhut ini diangkat jadi duta besar Singapura berkuasa penuh. Ya. Kemudian di saat itu Pak Prabowo yang setelah 98 tinggal di Yordania mau pulang ke Jakarta, ke Indonesia karena mendiang ayahnya sakit keras. Tapi paspornya tinggal hitungan hari, tinggal 1 hari atau 2 hari mati. Kalau beliau langsung menuju ke Jakarta, nengok papahnya kemudian ngurus paspor, tidak mungkin. Datang ke sahabatnya yang paling dekat, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bapak Ibu saudara-saudara, datang ke Dubes Indonesia di Singapura, permisi, ajudan Pak Menteri, ajudan Pak Luhut keluar, kemudian sampaikan ke Pak Luhut ada Prabowo menunggu di pintu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, banyak cerita, Pak Luhut turun menemui dengan panggilan yang akrab. Kok? Nah, begitu saya. Kalau sekarang nggak berani lagi saya jadi presiden. Saya perlu banyak cerita. Paspor saya habis. Kalau saya ngurus di Jakarta tidak mungkin. Tolong, Bapak Ibu saudara-saudara, Pak Luhut telepon Pak Presiden, Pak Gus Dur. Iya, gimana? Banyak cerita. Kerjakan, berikan aja, kasih rekom. Bapak Ibu saudara, telepon ke Dirjen Imigrasi di Jakarta, ini. Oh, sudah siap beres, Presiden oke. Sehingga pendek kita paspor itu bisa terurus dengan baik. Kenapa? Karena mau punya hubungan yang dekat. Pak Prabowo dengan Pak Luhut. Ketika Pak Prabowo mayor, Pak Luhut letkol, sudah diutus ke Jerman pendidikan untuk sekolah anti teroris. Jadi kalau mantunya Pak To ada di Satuan 81, nah itu bidannya Pak Luhut dengan Pak Prabowo. Satuan 81 Kopassus itu yang membidani adalah Pak Luhut dan Pak Prabowo. Kenapa? Orang dekat, ada perlakuan istimewa. Walau katakanlah Bapak Ibu saudara-saudara, tidak harus melalui liku-liku, karena orang Timur ini kekeluargaan ini lebih utama daripada dinas. Ya, atau kekeluargaan itu mengalahkan dinas. Ojo kaget saudara. Pak, saya mencari SIM di Mojokerto, ada kesulitan. Telepon rekannya yang bintang 1 di Mabes Polri. Telepon. Setelah telepon, Pak, bagian kasat lantasnya telepon. Kok enggak dari tadi telepon? Dikerjakan selesai. Saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang dekat itu ada keistimewaan. Ya. Pak Prabowo dekat dengan Pak Luhut, sampai sekarang jadi sahabat, bisa menolong untuk menguruskan paspor tepat pada waktunya, tidak melalui proses yang panjang.
telepon presiden, telepon dirjen imigrasi, tinggal ke Jakarta diambil beres. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita seringkali beberapa nyanyi lagu SDSB. Saya kaget, apa itu lagu SDSB? Sudomo datang semua beres, beres kabeh dengan Yesus. Ya kan nyanyian bahasa Jawa itu kan beres kabeh, ya? Ya beres kabeh. Nek zaman dulu, zaman Orde Lama kan SDSB, Sudomo datang semua beres. Karena apa? Beliau sebagai pangkal kantik, ya kan? Kalau turun pasti persoalan apapun bisa diselesaikan. Beres kabeh, ya. Dengan Yesus beres kabeh, dekat Yesus beres kabeh. Ya. Beresnya enak, tapi mari kita sungguh-sungguh kepadanya. Terus bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Tuhan memegang tangan kananku. Nah, kembali pada Mazmur. Memegang tangan dua ini angel. Ayat 28 dari 73. Jamnya sudah ya lewat 3 menit. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Aku suka dekat kepada Allah, kata Mazmur Asaf. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Terus supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Oh, ceritanya anak butuh. Bapak Petrus cerita. Matius dari mana tahu? Pak Petrus yang cerita. Pak Yohanes sendiri yang tidak menulis. Ya. Pak Markus dari mana? Dari Pak Petrus, Pak Yohanes, Pak Yakobus. Pengalaman naik di atas gunung yang tinggi bersama Tuhan Yesus. Ketemu dengan Bapak Musa, ketemu dengan Bapak Elia. Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman yang istimewa. Oleh karena itu kalau kita dekat kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Saya tidak akan sebut nama di antara saudara-saudara yang sungguh-sungguh pengalaman yang luar biasa Tuhan izinkan. Bapak Ibu saudara-saudara, Gusti mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Oh haleluya. Orang yang dekat kepada Tuhan selalu banyak cerita yang luar biasa. Cerita-cerita yang menguatkan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, monggo kita makin dekat kepada Tuhan. Pujian yang kita nyanyikan bersama Yesus, saya cuma apal pujian itu karena banter saudara-saudara. Beres kabeh, ya toh? Dekat kepada Yesus cuma ingat beres kabeh. Dengan Yesus beres kabeh. Setia kepada Yesus beres kabeh, ya kan? Ya. Wis beres kabeh. Ayat terakhir, ya supaya nggak panjang-panjang. Mazmur 65 ayat yang ke-5. Ini kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat yang ke-5. Mazmur 65 ayat 5. Ya, itu kan ketiga kita baca bersama-sama. Mazmur 65 ayat 5. Itu ya. Ya, ini belum ditayangkan. Nah,
Gitu ya. Mazmur 65 ayat 5. Oh ya benar ya. Itu 7. Ya betul, itu jamnya yang saya lihat 7.06 itu jamnya. Ya wis moto tuwek harus dioperasi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Berbahagia orang yang dipilih dan disuruh mendekat. Haleluya. Tuhan berkati kita semua makin dekat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.